Saudara, tahu merupakan salah satu identitas makanan khas Indonesia. Selain bisa menjadi lauk, tahu juga bisa dijadikan kudapan yang lezat, apalagi disantap dengan cocolan ataupun cabai. Di Kecamatan Sungai Beduk terdapat pabrik tahu Sumedang yang telah eksis sejak puluhan tahun silam. Eksistensi tahu Sumedang yang mengambil brand sari rasa Kang Herdi tersebut merupakan berkat dari kejelian sang empunya dalam memilih pangsa pasar. Berikut laporan reporter Batam TV Putri Yulianti Amidi dan juru kamera Rajin Pasaribu dari Sungai Beduk. Sari rasa Kang Herdi, tahu Sumedang eksis di Batam. Sesuai dengan namanya, tahu Sumedang merupakan makanan khas dari daerah Sumedang, Jawa Barat. Jika menilik sejarah yang berkembang di masyarakat, tahu Sumedang merupakan makanan hasil kreativitas yang dikembangkan imigran Cina, tepatnya keluarga Ong Bun Keng. Jika dilihat secara seksama, terdapat perbedaan antara tahu Sumedang dengan tahu biasa. Jika tahu biasa umumnya digumpalkan dengan asam asetat atau cuka, tahu Sumedang justru digumpalkan dengan garam, sehingga rasanya cenderung asin setelah digoreng. Hai Sobat UMKM, saat ini saya sudah berada di Sungai Pancur, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, untuk mendatangi tahu Sumedang sari rasa Kang Herdi untuk melihat bagaimana proses pembuatan tahu Sumedang di sini. Seperti apa? Ikuti saya. Tahu Sumedang sari rasa Kang Herdi merupakan salah satu tempat pembuatan tahu Sumedang di Kota Batam. Tepatnya di daerah Kafling Sei Pancur, RT 01 RW 03, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk. Berawal tahun 2000-an, Herdi bersama kawan-kawannya memiliki ide untuk mengenalkan makanan khas Jawa Barat di Kota Batam, yaitu tahu Sumedang. Tujuan utama pasar tahu Sumedang sari rasa Kang Herdi adalah kawasan industri terbesar di Kota Batam, yaitu Muka Kuning. Hal itu wajar menjadi tujuan utama Herdi karena saat itu kawasan Muka Kuning merupakan tujuan utama perantau yang datang ke Kota Batam. Ribuan pekerja dari berbagai daerah dijadikan peluang sebagai konsumen tahu Sumedang ini. Tahun 2000-an kita mulai merintis, memang tidak serta-merta sampai sekarang ini, penuh perjuangan lah gitu awal-awalnya supaya tahu Sumedang ini memperkenalkan kepada masyarakat Batam yang luas, supaya diterima di masyarakat Batam khususnya. Bilang susah, enggak juga, soalnya di Batam ini kan banyak etnis itu kan, banyak penduduk, ada yang dari khususnya dari Jawa Barat gitu kan, terus dari Jawa yang lainnya, kita mungkin sedikit ada itulah kita untuk memasarkan itu menyesuaikan waktu itu. Waktu itu tahun 2000 kita ini tujuannya untuk ke Muka Kuning. Kita pemasaran, soalnya apa itu ke Muka Kuning untuk pemasaran awal, karena dari penduduk di mana-mana dari Batam itu menuju Muka Kuning, dia khususnya di dormitori gitu kan. Jadi memang kita awalnya kita ini kita bikin sendiri, digoreng sendiri ke jagung-jagung, lalu kita dijual kita sendiri. Ini udah matang. Soalnya mentah ini kan sama-sama tahu ini putih, kecil, ini kok mahal katanya gitu kan. Jangan bersaing sama yang lainnya. Supaya kita menjawab itu dengan bukan lidah kita, dengan bahasa kita, dengan ucapan kita. Nantilah masyarakat yang menjawab dengan lidahnya sendiri. Suksesnya tahu Sumedang sari rasa Kang Herdi tidak luput dari beberapa kendala yang harus mereka hadapi. Seperti halnya harga kedelai yang menjadi bahan utama pembuatan tahu. Tingginya harga kedelai dirasa sangat mengganggu usaha yang tengah dijalani Herdi CS. Salah satu solusi naiknya harga kedelai adalah mengurangi beberapa biaya operasional. Bahan baku dari kedelai ini jauh itu naiknya, hampir 100%.
hampir sekarang ini agak lumayan, ini kemarin malah lebih 100%. Kita makanya sekarang para pengrajin tahu ini agak ini gitu kan, tersendat-sendat, apalagi untuk biaya untuk pemeliharaan, transportasi, untuk biaya penyusutan barang itu sekarang nggak ada untuk penyanangan ke situ gitu sekarang. Karena apa? Karena terlalu tinggi. Kita nih soalnya paling ya alhamdulillah untuk bisa makan untuk anak-anak sekolah gitu lah. Untuk biaya-biaya yang agak biaya tak terduga itu nggak bisa diprediksi, itu agak pening itu sekarang nih. Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kepri Wahyu Wahyudin menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Herdi dalam menjual makanan khas Indonesia perlu didukung oleh pemerintah dalam pengembangan pemasarannya. Ya, kami akan mendorong bagaimana usaha dari Mang Herdi ini, ya, Pak Herdi bisa berkembang, ya, bisa juga nanti tahu ini bisa go ekspor mungkin, ya. Karena memang mudah sekali, ini kebetulan di Batam dekat dengan Singapura, 2 jam juga sampai. Dan tahunya Mang Herdi ini cukup luar biasa, rasanya juga enak sekali, tidak kalah dengan tahu Sumedang yang ada di Sumedang tentunya. Dan ini bisa dikembangkan ke depannya, dan warga Batam ini banyak yang belum tahu terkait dengan tahunya Mang Herdi. Mudah-mudahan dengan adanya seperti ini, maka semua akan tahu dan kita akan kembangkan bagaimana pemasarannya, kemudian juga permodalannya. Nah, kebetulan juga pemerintah ada stimulus terkait dengan pinjaman tanpa bunga. Nah, ini juga kita dorong, mudah-mudahan pabrik tahu ini juga bisa mengambil kuota itu. Banyak cara seseorang untuk bisa terjun atau masuk ke dunia usaha. Salah satunya cara yang digunakan oleh Kang Herdi yaitu mengenalkan makanan khas Jawa Barat, yaitu tahu Sumedang. Saya Putri Amini, sampai jumpa di UMKM selanjutnya.